Halo rekan-rekan dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan Ken Alim di sini ya. Oh teman-teman, pada saat ini sedang rame-ramenya tentang diperbincangkannya afiliator-afiliator terutama Binomo ya. Setelah ada pengaduan dari banyak member afiliasi yang merasa rugi, merasa dirugikan karena apa yang diberikan atau diajarkan sang afiliator itu malah bikin mereka rugi banyak kayak gitu ya. Saya juga nggak tahu sih ilmu yang diberikan itu apa, lalu cara menerapkannya itu bagaimana. Itu bagi saya agak sulit juga ya, kita mau mengidentifikasi ya, kecuali emang bener-bener si afiliator itu membuktikan bahwa ilmunya itu memang bisa memberi profit. Itu yang penting, bisa memberi profit itu yang penting. Kalau tidak bisa memberi profit itu udah jelas salah itu ya. Lalu juga di dalam trading itu kan harus ada money management dan juga mental ya, dimana kita punya modal berapa, kita supaya kita tidak lost doll bagaimana kan gitu ya. Nah, bisa sambil ngoceh ini, sambil trading ini ada anak-anak bermain di sepanjang ruangan, jadi agak ramai dikit ya, nggak apa-apa ya, demi anak-anak. Hidup ini adalah untuk membahagiakan anak-anak ya gitu. Oke ya, sebelum kita lanjutkan lagi soal rame-ramenya afiliasi, sedikit saya akan akan saya analisis di sini ya. Ini memang ada indikasi untuk naik ya, sedangkan informasinya adalah ayo 1-2 informasinya penurunan. Informasi di 17.13 adalah penurunan guys. Tadi yang pertama kita all in karena memang itu momen bagus sekali, dan ini masih agak ragu-ragu ya apakah mau naik atau turun, karena informasinya itu turun dan ini ada indikasi penurunan dan belum terkonfirmasi. Kita akan berposisi 14.000 saja. Oke, ini udah terkonfirmasi, langsung open posisi sell aja. Kalau dia naik lagi ya terserah lah, yang penting dari informasi oke, indikasi ada, konfirmasi ada, udah langsung sikat. Walaupun konfirmasinya terlalu dalam ya. Jadi seperti itu kawan-kawan, kita melakukan analisis terhadap market itu harus mendapatkan informasi lebih dahulu. Bolehlah informasi ya, kemudian dapatkan indikasi, habis indikasi kita dapatkan konfirmasi. Nah, dengan adanya market yang stabil kayak gini, bagus juga nih kalau seandainya kita bisa parlay di sini ya. Tapi ya nantilah ilmu parlay kita akan kita keluarkan juga, tapi nanti dulu ya. Oke, begitulah ya teman-teman dalam suatu trading, terutama binary option ya, masih abu-abu ini atau jugi atau tidak ya. Kalau dari prosesnya sih ini saya melihat bisa dianalisis dan bisa memberi profit atau keuntungan ya, karena saya sendiri juga sudah melakukan penarikan beberapa kali ya. Ini memang kita masuk ke analisis candle lagi, dia kuat turun ya. Kita cek di sini dulu 5 menit menunjukkan penurunan dan sudah pada di support. Kita cek di 1 menit juga hampir pada support. Jadi kalau sudah hampir support ini, hati-hati kawan-kawan, jangan ngegas ke bawah ya. Kita lihat indikasinya, penting untuk kita bisa paham untuk indikasinya ya gitu. Walaupun indikasi masih kuat ke bawah, tapi rentang jarak antara eksekusi open posisi dengan close-nya kok masih jauh. Jadi kita belum berani OP. Kita cek lagi 1 menit apakah ada penyentuhan ya. Ini udah nyentuhan kawan-kawan, ya ini bisa dipastikan sebenarnya ini balik ya. Oke, saya akan OP 2 menit ya, saya akan membalik aja 2 menit, karena walaupun di supportnya masih memungkinkan dia itu tembus ya, karena dia itu kan secara analisis support resisten itu kan di time frame 5 menit ya. Ini kan menuju dia itu udah di area, nah dia udah di area resist, kemudian dia sedang turun menuju area support.
Nah ini potensi akan turun lagi ya kan, tuh kan akan turun lagi, tapi kita lihat dulu ya di tanggal 15 karena saya tadi yakin dia akan balik dulu ya, dia akan ke atas dulu. Makanya di sini saya awan posisi 2 menit ya, karena kita dilihat dari indikasi awal yaitu di candle pertama di 17.15 memang dia indikasi pelemahan daripada seller ya, dan kemudian dikonfirmasi adanya kenaikan. Jadi setelah ini kita coba cek candlesticknya, informasi 1 2 3 adalah kenaikan. Oke, ini masih ada kenaikan, cek di sini penurunan ya. Jadi ini candlenya udah mulai lembek ya. Saya sarankan kawan-kawan untuk teknik saya jangan digunakan dulu untuk yang grafiknya lembek kayak gini ya. Lembek kayak gini tuh dia itu tidak bisa diduga dia mau naik ke atas ataukah turun, dia itu nggak bisa diduga. Kita mau cari informasi juga sulit di sini karena candlenya pendek, pada sumbunya pendek-pendek. Padahal untuk mendapatkan informasi arah kita harus mendapatkan sumbu yang bisa dibaca. Sorry, ini agak gelegar. Oke deh. Jadi gitu kawan-kawan, bahwa analis sebuah kita profit sebuah market di binary option ini sama dengan di forex ya. Bedanya kan kalau forex itu memang perdagangan yang jangka panjang, sedangkan yang binary itu yang jangka pendek. Gitu opsinya, makanya ada B itu 2 option lah, dua pilihan atas ke bawah gitu ya. Tapi bisa dianalisis dia itu mau ke atas ke bawah gitu ya. Nah kalau soal ini judi atau tidak dari segi proses entry-nya dia bukan judi karena ada analisisnya. Itu analisis yang ya memang katanya sih semua judi bisa analisisnya, tapi ini analisisnya ini lebih ke baku ya, lebih ke ada nilai apa ya, ada nilai pastinya ya, ada nilai pastinya. Contohnya apa pastinya adalah ada 2, lucu juga kalau pastinya 90% kebanyakan kalau candle sudah berada di area support, kalau ini ada kalau dia tidak kuat ke bawah lagi maka dia akan naik, itu aja. Sebaliknya juga kalau candle sudah berada di area resisten, kalau dia itu nggak bisa kuat naik maka dia akan turun. Itulah yang disebut dengan indikasi. Jadi kita harus tahu benar indikasinya itu apa gitu ya. Saya lihat ya, saya kemarin narik tuh dari modal 140.000, modalnya 140.000, narik 150, kemudian masih sisa 94. Saya tarik aja kecil-kecil gini ya, ngisi 160, kemudian nariknya 2 kali di hari yang sama. Jadi kayak gitu. Memang benar, yang penting itu teman-teman tuh profit secara konsisten, walaupun kecil-kecil itu asal profit secara konsisten, itu aja ya. Kalau beda dengan yang profit banyak-banyak itu membutuhkan. Oke, kita lanjut ya. Tadi menghargai anak-anak itu supaya nggak masuk ke tempat saya buat bikin video demi kawan-kawan ini ya. Jadi para trader pemula hati-hati dengan afiliasi ya. Afiliasi itu ilmunya pun harus diuji ya, jangan langsung diterapkan begitu. Ajakan-ajakan, mimpi-mimpi yang disodorkan oleh afiliasi itu jangan banyak dipercaya lah gitu ya. Jangan banyak dipercaya kalau mimpi-mimpinya, tapi ilmunya aja yang dilihat gitu kan. Dan ilmunya itu harus diuji ya, apakah dia itu benar-benar bisa memberikan profit apa enggak gitu ya kan. Namanya dunia trading itu kan dunia yang penuh dengan ketidakpastian gitu kan. Akurasinya pun nggak ada yang 100% itu benar gitu kan. Nah gitu, makanya kita harus banyak belajar. Saya pun juga banyak kali udah profit berapa ya guys, sekitar 30 juta ya, sekitar 30-50 juta lah udah habis profit dulu waktu pemula ya, ngegas terus. Tapi kita juga nggak nyalahin siapa sih, karena itu memang pertama tekniknya belum matang, kemudian keburu-buru
buru-buru buru-buru pengen dapat profit ya kan, terbuai oleh mimpi-mimpi yang dibikin sendiri, yang muluk-muluk kayak gitu ya. Makanya janganlah kita ngasih gambaran yang terlalu muluk-muluk dalam trading ini ya. Flexing namanya, kayak teman-teman katanya tuh flexing ya. Flexing itu mempertontonkan sejumlah kekayaan hasil dari sebuah usaha gitu. Dan usaha itu yang yang sebenarnya nggak ada sih usaha yang cepat kaya, itu nggak ada. Trading ini pun juga gimana ya, kalau ini cepat dapat profit, cepat lossnya juga gitu kalau nggak hati-hati gitu kan. Makanya harus ditata ya dari segi manajemen, baik manajemen keuangannya, modalnya, dan juga mentalnya. Dari segi keuangan sih menurut saya itu OP-nya itu seperempatnya aja, maksimal itu seperempatnya aja, seberapa dari modal itu maksimal. Kalau modalnya besar ya seperempatnya aja yang di tradingkan untuk sesi itu gitu loh maksudnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah loss banyak, yang tidak kembali modal, itu saya kasihan banget. Nah, saya sendiri juga bikin afiliasi juga, tapi di deskripsi saya sudah saya katakan bahwa saya tidak mungkin hidup dari dari hasil afiliasi, nggak mungkin, karena saya juga nggak suka itu kan, hasil dari sebuah yang bukan usaha. Tapi ketika saya meluangkan waktu untuk memberikan edukasi ya kan secara gratis, itu juga membutuhkan waktu dan tenaga kan juga gitu. Makanya untuk bagi trader-trader di bawah afiliasi saya yang kepleset yang loss, itu saya garansikan untuk dikembaliin lossnya gitu kan, daripada kalian ikut afiliasi yang lain tapi tidak mendapatkan garansinya bahwa kalau loss itu akan kembali ya gitu kan. Itu kan sama aja dengan kejadian saya waktu dulu ya. Jadi ikut afiliasi kemudian ya nggak ada garansi dana akan balik lagi kalau loss kayak gitu ya. Padahal kita kan baru tahap belajar ya kan. Kalau tahap belajar kan bisa-bisa aja kita ini kepleset, kita tuh kilaf. Orang yang udah banyak melakukan trading seperti saya aja banyak banget kena kilafnya, banyak banget kena lupanya gitu kan. Banyak banget lupa mengidentifikasi mana market yang bagus, mana yang enggak. Kemarin saya habis banyak nih, banyak di sini. Ya habis berapa persen modal ya? Hampir 50% modal tersedot karena grafik macam gini. Grafiknya pelan-pelan, lembet, mendatar kayak gitu ya. Walaupun ini kalau secara kuat juga bisa dianalisis juga. Ya seperti ini sudah ada indikasi kenaikan kan. Ada indikasi kenaikan, kita lihat informasinya di 17.22. Ini adalah informasi kenaikan betul, dan ini udah mendukung. Jadi coba kita open posisi 2 menit, open posisi ini bisa kembali lagi sih 1 menit aja, tunggu kita lihat ya, kita open posisi buy. Nah gini, kalau di afiliasi yang aku berikan ya, memang ada edukasi gratis ya, yang berupa pengenalan basic candle ya. Basic candle itu apa, kita melakukan posisi buy-nya bagaimana, posisi sell-nya juga bagaimana, tanpa memakai indikator. Tunggu guys, ini kok melorot nih. Kita analisis tadi di 17.22 itu candlenya itu ke atas. Oke, ini udah ada keraguan di candle C1 1725 itu udah ada keraguan untuk turun ya. Nah semoga ini bisa naik lagi, kita dapat profit lagi lah buat nambah saldo ya, gitu maksudnya. Tapi kayaknya ini udah terjun bebas lagi loss nih. Nah inilah yang saya katakan tadi bahwa sulit ya Pak, tidak ada teknik yang akurasinya itu 100% ya. Ini kan juga loss ini. Ada teknik kompensasi kayak gitu kan ya, kalau modalnya banyak ya boleh kompensasi. Ini juga ada, ini kita open posisi kita lihat indikasinya dulu. Kita mau open posisi buy, udah ada keraguan dari candle dan itu udah berada di area support. Ini yang muncul, apakah muncul candle basic buy atau tidak, kita coba cek dulu. Iya kayaknya, tapi masih agak lemah.
agak lemah ya guys, agak lemah gini dia akan turun lagi. Begitu kita bisa open posisi drone ya nanti ya. Oke, kita akan lepas cek di 1724 kenaikan. Kenaikan malah di candle penurunan berat ini. Nah, apakah dia mampu menembus support atau tidak, itu yang penting. Oke, kita kayaknya akan buy aja karena dia nggak mampu menembus support ya. Semoga ini bisa memberikan profit ya, bisa memberikan profit, dan ya ada tambah saldo lah buat main-main lagi nanti kan ya gitu. Nah ini candlenya kok malah ragu-ragu gini, bahaya nih, bisa turun ini dia. Dan terjadi lagi candle support terkonfirmasi naik. Nah kan mana ya? Oke, profit gitu selalu kita tambah ya kan, seperti saya bilang tadi di area support ini guys ya kan. Saya bilang tadi dia mau naik atau turun. Kalau dia tuh lemah turun ya, ada indikasi dia tuh naik ya kan, indikasi sudah ada ya kan. Kemudian konfirmasinya ini yang candle hijau nih, konfirmasi candle hijau ya. Walaupun ini konfirmasinya candle hijau, tadi saya belum open posisi kan, lemah karena lemah bener. Ternyata di sini nih muncul candle pin bar dimana dia turun dulu sampai di support, dia mental lagi, itulah konfirmasi yang paling kuat. Maka saya open posisi buy tadi 1 menit gitu ya. Ya begitulah kita trading dengan cara analisis yang panjang bukan pendek. Saya pernah dulu trading dengan analisis pendek, dengan melihat indikasi doang, habis sudah. Melihat indikasi tanda-tanda naik ternyata turun karena tidak terkonfirmasi. Itulah makanya penting kita itu berpatokan analisis itu memiliki 3 tahap ya. Yang satu adalah informasi kita dapetin, kedua indikasi kita dapetin, yang ketiga adalah konfirmasi, iik ya gitulah. Oke kawan-kawan, kurasa seperti itu aja dulu. Dan terus terang aja bahwa saya main kecil-kecil aja. Bagi teman-teman yang kemarin itu banyak loss ya, sampai stres, kasihan banget. Saya juga prihatin juga. Tapi seperti yang biasa dikatakan oleh motivator itu adalah kalian harus bangkit ya. Saya bangkit itu ada dua lah yang saya tahu. Pertama, anggaplah kegagalan itu sebagai sebuah keberhasilan yang tertunda. Itu contohnya saya sendiri, saya gagal sampai dari tahun 2017 18 ya, 2017 mulai, 18 masih belum sukses, 19 masih kerudak-kerudu, tapi saya nggak menyerah. Saya sudah habis sekitar 30 juta ya solo trading. Udah, tapi akhirnya bisa mendapatkan bentuk gaya dalam bertrading. Gaya saya bertrading yang utama itu adalah IIK tadi ya, IIK, informasi, indikasi, konfirmasi. Itu udah, sehingga kita bisa mengontrol daripada kapan kita open posisi. Kita tidak serta-merta ngikuti indikator-indikator ya, tidak serta-merta ngikuti arahan-arahan daripada mentor-mentor, nggak serta-merta kayak gitu. Itu kita harus uji pula dengan IIK tadi ya, IIK tadi. Oke, kurasa seperti itu. Dan kalau teman-teman bergabung dengan afiliasi saya, jelas saya tidak suka menikmati uang tuh dari hasil kekalahan. Itu saya sangat nggak suka. Dulu sebelum heboh ini ya, binomo ini, saya dulu kan di Olim Trade. Lalu kemudian tuh ketika saya masuk binomo sebentar, itu udah disamperin sama manajer binomo supaya saya kerjasama dengan dia, ngikutin afiliasi dia gitu. Tapi saya menyadari bahwa saya belum memiliki ilmu yang bisa saya bagikan bagi para member afiliasi. Akhirnya saya mengabaikan aja ajakan dia. Nah kemudian saya melihat sekarang ini, baru-baru ini saya melihat kok
afiliasi gitu semua ya. Artinya bahwa keuntungan itu dari para member itu banyak yang masuk ke akun dia gitu kan. Dia kasihan juga loh para membernya kalau gitu. Lalu kemudian saya bikin afiliasi. Afiliasi itu tujuannya adalah ya saya sharing pengalaman, sharing bagaimana saya bisa mendapatkan profit, lalu apa strategi apa yang bisa saya pakai gitu. Dan ini saya juga membantu kalian daripada ngikut afiliasi yang tidak memberikan jaminan bahwa kalau seandainya kalian kena loss itu uang kalian hilang semua. Maka saya memberikan opsi ya 50% dari afiliasi yang masuk ke akun afiliasi saya itu akan dikembalikan lagi ke kawan-kawan. Saya sudah mengembalikan tuh afiliator kemarin, member saya yang kemarin itu, walaupun belum gajian. Dari afiliasi sampai sekarang tuh belum gajian, karena saya itu orang yang suka membantu ya. Walaupun saya miskin, tapi saya tidak punya dari afiliasi itu belum ada pemasukan sama sekali, karena saya juga jarang-jarang upload video, tidak pernah mempromosikan ya gitu ya. YouTube saya aja juga nggak tak masukin ke AdSense gitu ya. Gitu. Nggak tahu kalau nanti mau dimasukin ke AdSense ya bisa aja kayak gitu ya. Jadi kemudian saya memberikan cashback kepada member-member afiliasi saya yang kena loss 50% daripada dana afiliasi yang masuk ke akun saya gitu kan. Nah sekarang ini secara terbuka, dari pengumuman dari manajemen bin partner itu, dana yang loss itu yang masuk itu untuk member yang di bawah 5 FTD atau member baru itu 50% lossnya. Jadi kalau membernya itu loss 100.000, maka yang masuk ke akun saya itu 50.000. Nah 50% daripada yang masuk itu saya kembalikan ke kalian semua. Jadi 25.000 itu akan saya kembalikan. Itu kalau loss 100.000. Harapan saya apa? Harapan saya jangan loss. Saya pernah marahin untuk member saya yang menggunakan PDF dari kelompok VIP, dia loss, saya marahin. Kamu ngawur, kenapa bisa loss itu kan. Ingat itu ilmu yang saya bagikan itu kan, kayak gitu. Kuasai dulu di demo baru kalian masuk real. Kurasa seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kalau dari segi afiliasi saya cuma beberapa orang aja, karena memang saya tidak melakukan promosi ya. Saya melakukan saya trading ini berdasarkan daripada pengalaman aja ya kan. Tidak tujuan kaya dari trading ini, belum punya tujuan kaya ya. Kalau tujuan yang lain dapatkan income harian itu ada. Jadi itu yang saya kejar aja, income harian tuh 100.000 kah, 200.000 kah. Ya ini tadi loss ya, siang tadi hampir mau di WD dari 200 sekian itu. Kemudian candlenya seperti yang saya bilang tadi, candlenya itu jelek banget ya. Candlenya itu landai, terus gerakannya itu lelet banget gitu ya. Itu gak cocok dengan saya. Saya pengen itu cepat satu bisa dibaca, arah mana itu bisa dibaca. Kalau kayak nenek-nenek jalannya kayak gini tuh aduh, lama kali menganalisisnya itu, kecapean gitu kan. Gitu aja. Oke kawan-kawan, semoga kalau ada pertanyaan kasih aja pertanyaan di situ ya. Syukur alhamdulillah saya belum punya hater di sini. Saya belum punya hater di sini ya. Kemarin ada yang, karena saya tulis ya, pada kalian tulis ya. Tujuan hidup saya memang selama sisa waktu itu adalah tulus dan memberi kemudahan pada kalian semua. Itu ya. Karena dengan memberi kemudahan itu kita juga akan dimudahkan, kan begitu. Nah, supaya kalian juga mudah menguasai dengan cepat juga, secara detail juga, saya juga membuka privat juga ya. Terus terang membuka privat karena untuk teknik-teknik yang seperti saya bilangkan tadi, harus ada informasi, harus ada indikasi, harus ada konfirmasi. Itu banyak hal yang dipelajari ya, parameternya itu banyak sekali. Sumbu, tekanan, dorongan, sumbu pendek, sumbu panjang, kemudian juga sifat-sifat candlestick, pelemahan. Nah itu banyak banget yang kalau diceritakan di channel YouTube itu berkepanjangan tuh.
Jadi itulah makanya saya tetap kasih yang gratis, tapi saya juga buka privat bagi kalian-kalian yang mau privat aja. Nah, untuk yang deskripsi pakai apa sih privatnya bisa kalian klik di link deskripsi di situ ya. Itu aja dan sampai jumpa. Semoga kalian selalu sukses dalam trading. Bye bye.